Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, dinamika politik menjelang pemilu 2024 semakin kesini semakin hangat, semakin mengerucut setelah PDIP mengumumkan atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Satu demi satu perubahan-perubahan signifikan tentang peta politik semakin jelas. Yang terbaru adalah pernyataan resminya P3 bergabung dengan koalisi PDIP ikut mendeklarasikan atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Jadi dengan demikian setidaknya selain PDIP, Ganjar juga sudah resmi didukung oleh P3 dan Hanura plus PSI juga ya kalau nggak salah. Nah ini seperti dugaan saya khususnya terkait dengan KIB ya. P3 kan sebelumnya menjadi anggota koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang anggotanya P3, PAN, dan Golkar. Pasca deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDIP, saya kemarin mengatakan potensi perpecahan di tubuh KIB sangat besar. Karena sebelumnya sudah pernah menyatakan diri mendukung Ganjar Pranowo. Kemudian beberapa hari lalu pasca hiruk pikuk Piala Dunia yang batal, KIB menyatakan membuat koalisi besar dengan Gerindra, dengan koalisi KIR untuk satu suara dengan Pak Jokowi, kan begitu. Nah, ternyata benar bahwa setelah Ganjar Pranowo dideklarasikan, P3 resmi lah ya, resmi walaupun tidak menyatakan keluar dari KIB, tapi begitu dia mendeklarasikan Ganjar Pranowo bareng PDIP kan sama saja keluar atau sudah memisahkan diri dengan koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kita tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh Golkar dan PAN terkait dengan dukung-mendukung calon presidennya. Apakah akan ikut bergabung dengan PDIP, mendukung Ganjar, ataukah tetap bersama koalisi Indonesia Raya untuk mendukung Pak Prabowo. Kita akan melihat, saya kira tidak akan lama lagi itu, karena peta siapa capres itu sudah jelas semuanya. Nah, mengapa P3 kemudian secepat kilat langsung mendukung Ganjar Pranowo, mendeklarasikan Ganjar Pranowo? Ini saya kira satu ya, karena P3 kan partai kecil ya, kita katakan partai kecil lah, yang partai yang menurut saya pragmatis gitu, sejak dulu kan begitu. Kemudian yang kedua, keputusan P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo juga beriringan dengan isu Sandiaga Uno akan bergabung dengan P3. Kabarnya sudah resmi pamit ke Gerindra untuk masuk ke P3. Nah, tentu ini adalah gayung bersambut baik bagi Sandiaga Uno maupun bagi P3 untuk kepentingan politik masing-masing. Jadi menurut saya ketika nanti gabungnya Sandiaga Uno kepada P3 ini kepentingan yang tumbuh ketemu tutup, kalau saya bilang sama-sama menguntungkan. Bagi P3 yang menguntungkan bergabungnya Sandiaga Uno, bagi Sandiaga juga menguntungkan. P3 punya kepentingan politik di Pilpres dan Pemilu 2024. Syukur-syukur ketika ambisi memasangkan Sandiaga Uno dengan Ganjar Pranowo tercapai. Tentu ini adalah prestasi politik tertentu. Seandainya pun tidak, P3 akan punya amunisi gratis dari Sandiaga Uno untuk kampanye pada pemilu legislatif 2024. Itu keuntungan yang bisa diraih oleh P3. Kemudian keuntungan yang diraih oleh Sandiaga Uno, jangan lupa Sandiaga Uno adalah politisi kan. Tahun yang lalu Pilpres 2019 dia sudah maju menjadi calon wakil presiden. Tentu pada pemilu 2024 akan berusaha untuk meraih hal yang sama, dan P3 adalah kendaraannya. Bagi Sandiaga Uno, P3 adalah tiket
untuk bisa percaya diri melamar menjadi calon wakil presiden kepada PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kita memang belum tahu apakah Sandiaga Uno akan diterima menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo atau tidak. Tetapi seandainya tidak, Sandiaga Uno masih punya kesempatan untuk hengkang mencari calon presiden yang lain. Dan dari 3 nama capres, Ganjar, Prabowo, Anies, menurut saya kemungkinan besar Sandiaga Uno akan pindah melamar untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Apalagi Anies Sandi kan pernah meraih kesuksesan pada Pilkada DKI 2017 yang lalu. Dan ini juga itu keuntungan bagi Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno dengan memakai baju P3 punya kesempatan dan target politik ganda menurut saya. Syukur bisa diterima oleh PDIP menjadi calon wakil presidennya. Kalau tidak, dia akan bisa jadi akan melompat lari bergabung dengan koalisinya Nasdem menjadi ingin minta dipasangkan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Nah, apakah P3 kira-kira bersedia ketika nanti diajak oleh Sandiaga Uno untuk bergabung bersama Anies Baswedan? Sangat mungkin bersedia. Dari segala macam sisi, dari kultur politik, dulu pernah mendukung Anies, ini P3 ya, pernah bergabung dengan koalisi yang sama, itu saya kira no problem, itu sangat mudah. Yang kedua tadi, karena dengan ikut Anies, P3 punya amunisi gratisan, punya peluang kesempatan untuk berkampanye sebesar-besarnya dalam konteks target meraih kesuksesan untuk pemilu legislatifnya. Karena bagi partai-partai ini kan 2 target, kalau bisa ya menjadi calonnya, kadernya menjadi capres atau cawapres, kemudian kalau menang, kalau tidak punya jabatan minta posisi kursi kabinet, kalau tidak sukses di pilpres pemilu legislatif untuk menancapkan kursi-kursi DPR, kan begitu. Jangan sampai tidak memperoleh satu sama sekali dari target tersebut. Nah, dengan menerima Anies Baswedan di P3, maka kalaupun nanti Anies gagal menjadi cawapres, kan begitu, dia tetap punya kesempatan peluang untuk mendulang suara di pemilu legislatif. Pertanyaannya adalah, kira-kira bersediakah PDIP menerima Sandiaga Uno menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo? Allah alam bisawab, ya bisa jadi. Karena Sandiaga Uno ya walaupun bukan tokoh, bukan bukan ketua ormas, bukan pemilik massa, tapi punya kan juga untuk merekrut suara-suara pemilih-pemilih pemula. Buktinya waktu berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang lalu, suaranya signifikan juga kan gitu. Dan yang jelas bahwa Sandiaga Uno tidak mungkin mentargetkan diri hanya puas untuk kursi kabinet, kursi menteri, karena kalau itu targetnya tidak perlulah repot-repot masuk ke partai politik kan begitu. Oke, kita tunggu saja. Seandainya nanti Ganjar Pranowo betul-betul dipasangkan dengan Sandiaga Uno melalui P3, nah kira-kira Prabowo Subianto dengan siapakah yang dipandang akan lebih tepat untuk mencari wakil presidennya untuk mengimbangi kekuatan Ganjar Sandiaga Uno? Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Marga Aman.